Oh, belum datang. Yuk. Saya di Kabupaten Kampung. Mohon doanya semoga berjalan lancar dan semua yang terbaik. Untuk urusan gugatan saya serahkan langsung ke kuasa hukum. Bang, tadi hasilnya gimana mediasi, Bang? Komisi menghadapi hari seperti apa sih kalau ini ada kuasa hukum ini. Jaga kasihan tuh Kapolda tuh, kasihan tuh Kapolda. nanti hari ini gimana sih Kapolda? Mana Kapolda? Ini jabat Kapolda tapi membantah nggak sih? Oh, yang bening atlu dah. Bening Mana Kapolda? Mediasinya Kapolda. Lu apa? Sirena ya itu ya? Yuk. Ini mana tadi hasil mediasi di mundur ya, kasihannya belum dapat pakai kameramen, gue nggak mundur. Dia mundur tadi teman-temannya biar enak yuk. Pengacara dua kali. Ya Bapak silakan Pak. Seperti apa? Tadi mediasinya. Mau teman-teman tanya apa? Tadi hasil mediasinya tadi. Satu, mediasi telah berjalan ya. Itu ditetapkan oleh mediator tadi. Tadi mulai dan kemudian akan ada mediasi lanjutan nantinya pada hari Senin. Gitu. Nah itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, kita cuma mau bilang bahwa pada prinsipnya seseorang itu kalau misalnya ingin menyatakan bahwa ada suatu hal itu bukan berdasarkan suatu asumsi, gitu ya. Itu harus berdasarkan fakta-fakta yang harus diproses di persidangan. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu dalil, dia harus berdasarkan persidangan dan itu harus dibuktikan persidangan. Itu makanya siapa yang mendalilkan dia yang berkewajiban untuk membuktikan. Berarti barusan mediasi. Lanjut silakan, maaf. Nah, kemudian yang ketiga, ya pada prinsipnya Kapolda kan udah bilang tadi ya, bahwa sebenarnya bagaimana caranya suatu proses ini berjalan dengan baik. Karena untuk mempertimbangkan perkembangan bagi si anak. Karena anaknya itu belum mumayyiz. Mumayyiz ini artinya itu belum berumur 12 tahun. Tapi sebenarnya itu berumur dari 9 tahun ke bawah. 5 sampai 9 ya kan. Dan anaknya ini itu belum berumur kedua-duanya. Artinya gitu kan. Ini harus ada suatu proses yang memberikan kenyamanan bagi anaknya ke depan. Dan sebab itu makanya pemberitaan yang tidak baik itu harus dipertimbangkan untuk tidak dilakukan. Bagaimana ke depan anak-anaknya itu memahami bahwa tidak terjadi apa-apa semua. Biarlah kedua orang tua itu yang tahu. Nah, kemudian kalau misal ada mendalilkan, biarlah nanti di persidangan yang akan membuktikan. Nah, dengan demikian anak tidak akan mendapatkan jejak digital gitu. Karena pada saat ini kan bank data itu bisa memproses semua. Nah, dengan bank data itu orang akan bisa mengolah dan kemudian itu bisa menjadi macam-macam. Nah, oleh sebab itu makanya dengan pendekatan-pendekatan digitalisasi, pendekatan-pendekatan transaksi elektronik dan seterusnya gitu kan, ini untuk memberikan suatu membangun karakter bagi anak-anaknya. Karena anak-anak itu kan masih labil, apalagi anak-anak masih di bawah umur 5 tahun. Nah, jadi terkait dengan ada isu-isu gitu kan, itu dinyatakan tidak ada yang betul.
Tidak ada. Rekaman beredar Itu tidak perlu. Ya itu dibuktikan di pengadilan. Saya tidak mau menyatakan itu kita akan buktikan di pengadilan. Siapa yang mendalilkan dia yang tapi dari pihak polisi sudah ada adanya untuk menyanggah isu-isu dalil-dalil itu akan kita buktikan di pengadilan. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Kalau tidak, ya itu persoalan dia. Dan kemudian kita bisa minta pertanggungjawaban. Gitu ya. Itu kira-kira dari kami ya. Tapi paling penting kami memohon sama teman-teman untuk bisa diberitakan yang terbaik agar anak-anaknya itu tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diharapkan ke depan. Karena ini untuk kepentingan anak. Itu yang dikatakan the best interest of the child. Benarkah Paula itu juga kesulitan bertemu anak, Pak? Dibatasi. Ya itu kan soal aksesibilitas ya. Itu dia nanti kita akan buktikan di pengadilan. Pak, berarti barusan belum ada hasil mediasinya, jangan akan dilanjutkan berarti ya Pak? Ya, ini kan masih proses ya, kita kan ongoing ya. Ongoing itu kan artinya kita bagaimana itu bisa mempertemukan kepentingan, kan gitu kan. Nah, yang namanya kepentingan butuh proses ya. Barat kita itu menjalin pandan untuk tikar ya. Jadi kita harus menjalin pada saat ini, bukan dalam artian kita itu mempertentangkan, tapi mempertemukan. Kalau misalnya mempertentangkan, artinya kita tidak mempertemukan untuk kepentingan terbaik mana, gitu kan? Mas, terakhir kenapa itu pengadilannya terbuka, Mas? Sorry, gimana? Pengadilannya kenapa terbuka tadi buat umum? Ya itu kan pertama, mestinya kan itu tertutup. Ya itu makanya kita katakan tadi, gitu kan, bahwa prinsip sebenarnya itu tertutup. Gitu. Karena lahirnya pengadilan agama itu sebenarnya representasi dari Kodi. Kodi itu sebenarnya adalah wali-wali agama yang akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bersinggungan dengan permasalahan agama. Nah sekarang kalau misalnya ada hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya pada anak gitu ya, atau dia tidak mampu mendalilkan, itu bukan untuk mempertemukan dan untuk kepentingan dari agama itu sendiri. Ini pada itu sebenarnya. Mas, selain selingkuh kan ada isu bahwa Paula transfer uang ke dugaan ke itu kita buktikan nanti di pengadilan ya. Yang mendalilkan dibuktikan. Ya. Oke, rencananya sidang lanjutan sidang mediasi kapan lanjutannya? Senin. Oke, Pak, apakah ada obrolan selama mediasi Paula dan Ya. Ada komunikasi nggak antara wajib hadir karena ini kan mediasi, beda kalau bisa Pak tadi ada obrolan nggak dengan Paula dan Mbak Ino? Kenapa? Ada obrolan dengan antara Bain dan Paula tadi? Komunikasi. Ada obrolan dah. Karena itu makanya mempertemukan kepentingan kan. Itu makanya fungsi mediator. Paula tadi sempat nangis. Oke. Makasih, Bang. Cukup. Nangis nggak Bang tadi? Mungkin. Ya oke. Saya pikir gitu kan. Ini udah di luar konteks ya. Nah jadi udah mungkin nanti yang paling penting kami berharap ya untuk bisa memberikan kita semua lah ya, kita mungkin punya anak gitu ya. Nah bagaimana anak kita ke depan itu mendapat informasi yang baik. Baik. Oke. Ya, Terima kasih. Bang, nama lengkap. Nama siapa Bang? Nama saya Alvan Kurnia Palma. Ini ada Pak Farida Hanum dan ini M Ainul ya. Ada kartu nama. Siapa Bang? Takut salah spelling. Takut salah spill. Bang ada kartu nama Bang. Media. Oh, Wikipedia. ya.